Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Kediri kali ini kembali menggelar penyuluhan Poskestren atau Pos Kesehatan Pesantren yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Islah Kota Kediri. Acara ini pun turut diikuti oleh beberapa santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan ini? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, untuk mewujudkan generasi emas menuju Indonesia sehat, Dinas Kesehatan Kota Kediri mendorong peran pos kesehatan pesantren atau Poskestren di wilayahnya. Salah satunya adalah melalui penyuluhan promosi kesehatan di Poskestren yang kali ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Islah, Bandar Kidul, Mojoroto, Kota Kediri. Di mana dengan adanya penyuluhan sekaligus sosialisasi ini nantinya dapat mewujudkan pos kesehatan pesantren yang berkualitas. Ya, Dinas Kesehatan hari ini melakukan penyuluhan kesehatan di Pondok Pesantren Al-Islah, di mana program dari Pondok Pesantren yaitu memiliki Poskestren atau Pos Kesehatan Pesantren yang harusnya dimiliki oleh Pondok Pesantren. Di mana di Pondok Al-Islah hari ini masih awal pembinaan untuk melakukan penyuluhan terhadap kesehatan para santri dan juga kepemilikan dari Poskestren itu sendiri. Dengan adanya Poskestren di pondok pesantren juga dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan santri, mencegah dan mengendalikan penyakit menular, serta meningkatkan akses layanan kesehatan. Hal itu turut disampaikan dalam penyuluhan ini. Untuk tujuan dari Poskestren sendiri, yaitu ada dua, ada tujuan umum dan juga tujuan khususnya. Nah, tujuan umum sendiri yaitu mewujudkan kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar untuk berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, nanti untuk PHBS-nya sendiri dijelaskan oleh rekan saya. Itu banyak banget indikator PHBS yang wajib kalian ketahui. Tuh. Nah, untuk tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan sikap dan juga PHBS warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatkan peran aktif warga Ponpes dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dan yang terakhir, terpenuhi pelayanan kesehatan dasar bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan Poskestren itu ada santri atau santriwati yang disebut dengan kader santri husada. Tadi mungkin dari Bu Ruli sendiri sudah menyampaikan bahwa di setiap pondok pesantren itu diwajibkan ada 10 kader santri husada, jadi 10 putri dan 10 putra. Nah, kader santri husada sendiri adalah sebutan untuk kader Poskestren atau kader kesehatan remaja di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong peran aktif santri dalam penguatan Poskestren di lingkungan pondok pesantren. Nah, untuk tugasnya sendiri itu seperti apa sih kader santri husada? Mungkin di sini adik-adik kayak masih asing ya tentang kader santri husada ya. Jadi untuk tugas inti dari kader santri husada sendiri yaitu ada promotif. Biasanya promotif ini menyampaikan informasi. Menyampaikan informasinya melalui apa? Seperti kegiatan edukasi, kesehatan kepada santri dan juga warga pondok pesantren. Untuk kegiatan edukasinya ya pastinya menyangkut pautkan tentang kesehatan. Yang kedua yaitu bisa mendorong gaya hidup bersih dan sehat seperti olahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi. Dan yang ketiga yaitu mengkampanyekan pentingnya kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu ada kegiatan preventif. Kegiatan preventif yaitu kegiatan mencegah
pencegahan. Jadi sebelum kita terkena penyakitnya, lebih baik kita kan bisa mencegah sebelumnya seperti itu. Nah, kegiatannya seperti apa? Bisa melakukan deteksi dini penyakit seperti hipertensi atau ambisi. Biasanya kalau hipertensi kan kita bisa cek tensi darah itu, bisa dilihat tensinya normal atau enggak normal. Nah, terus yang kedua itu menerapkan program pencegahan penyakit menular seperti skabies, gatal-gatal, DBD itu kan bisa menularkan satu orang ke orang yang lainnya. Jadi biar tidak menyebarluaskan penyakit tersebut, kita bisa mencegahnya secepat mungkin. Dan yang terakhir yaitu mengawasi kebersihan lingkungan pesantren. Jadi mungkin di sini untuk seluruh warga pondok pesantren diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan baik diri maupun lingkungan sekitar. Seperti itu mungkin paham? Nah, untuk prinsip-prinsip dari Poskestren sendiri yaitu ada 3. Yang pertama dari, oleh, dan untuk masyarakat pondok pesantren. Jadi kalau misalkan kita ada Poskestren di lingkungan pondok pesantren kita sendiri, yang dapat manfaatnya itu ya diri kita maupun di lingkungan pondok pesantren sekitar kita begitu. Yang kedua ada pusat pemberdayaan masyarakat di pondok pesantren, dan yang terakhir ada wadah untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dasar bagi masyarakat pondok pesantren. Nantinya Poskestren diharapkan mampu menjadi pusat kesehatan yang efektif sehingga para santri tidak hanya mendapatkan ilmu agama tapi juga pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan. Pagi hari ini kita membahas dengan 3 poin, yakni ada Poskestren, perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di pesantren, yakni ada skabies dan dengan demam berdarah. Jadi yang seperti dijelaskan tadi, Poskestren harus dimiliki oleh setiap pondok pesantren. Selanjutnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang harus diketahui oleh para santri dan santriwati. Dan selanjutnya ada skabies dan DBD yang penyakit yang umum terjadi di pondok pesantren.